Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari berita tentang para tetangga kita yang nyinyir dan mengatakan Indonesia ini anak emas FIFA. Ada juga yang bilang Indonesia terlalu tinggi bermimpi atau dikasih harapan palsu sama FIFA. Kenapa ya para tetangga kita ini seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand ini pada nyinyirin Indonesia sih? Hal ini disebabkan unggahan FIFA di akun Instagram resminya yang memposting gelaran Piala Dunia 2026. Di sini FIFA mengunggah foto para pemain bintang dunia yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Uniknya, dalam deretan pemain bintang dunia ini ada terselip foto pemain Indonesia Witan Sulaiman yang berfoto bersama bintang-bintang dunia termasuk Lionel Messi. Para tetangga nyinyir ini mengatakan ini akal-akalan FIFA sebab Indonesia itu terlalu sulit untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara Indonesia harus dilakukan atau lewati 4 tahap yang mungkin ini sulit buat Indonesia. Seperti yang dituliskan harian Malaysia semuanya bola. Lalu ada harian Vietnam, The Tao, yang mengomentari hal ini yang mengatakan kenapa bukan pemain Jepang atau Korea yang jelas-jelas dua negara ini akan lolos ke Piala Dunia? Kenapa harus Indonesia? Ini jelas-jelas FIFA menganak emaskan Indonesia dan berbagai komentar lainnya dari negara tetangga kita. Iri, bilang bos. Hai. Ada iri, bilang bos. Kami nggak tahu ya apa alasan FIFA mencantumkan foto Witan di situ. Tapi kalau kami lihat dari captionnya yang mengatakan two confederation one goal, yang artinya dua federasi satu gol, dan mungkin di foto ini memang terlihat cuma ada dua konfederasi, yakni konfederasi Amerika Latin yakni CONCACAF dan konfederasi Asia atau AFC, yaitu mungkin ya. Kenapa cuma dua konfederasi ini yang diposting ya? Karena mungkin saja ya dua konfederasi ini adalah dua konfederasi yang terakhir kali menggelar Piala Dunia. Ada Qatar dengan AFC, lalu Argentina dengan CONCACAF di U20, dan Indonesia dengan U17 dengan AFC-nya. Tapi yang nggak ada yang tahu juga apa maksud sebenarnya FIFA mengunggah foto ini. Apa benar FIFA ini emang ngasih jalan atau ngasih rencana Indonesia ini untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026? Gimana menurut kalian? Dari Timnas Indonesia, Indonesia memang menang 6-0 atas Brunei Darussalam, dan kami nggak mau bahas soal permainan dan lain-lain sebab ya lawannya kan cuma Brunei gitu loh. Ya meskipun kita bisa aja menang lebih besar lagi atas tim ini kalau para pemain timnas ini bisa lebih tenang dan fokus lagi. Yang kami akan soroti di sini adalah pernyataan pelatih Sintayong yang mengatakan tak puas dengan hasil ini dan mengaku kecewa dengan para pemain timnas Indonesia. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Saya tidak begitu senang dengan hasil ini. Seharusnya permainan kita bisa lebih baik dari ini, ujar Sintayong usai laga. Untuk menciptakan gol ketiga saja itu terjadi begitu lama dari gol kedua. Ini yang akan kami evaluasi, ujarnya lagi. Di sini kami setuju sih dengan pernyataan STY ini. Memang babak pertama itu permainan timnas kita ini seolah-olah kebingungan membongkar pertahanan parkir busnya Brunei. Serangan ya ke situ lagi, ke situ lagi. Arhan crossing tapi gagal. Arhan crossing tapi gagal. Sadil Ramdhani kotak-katik terlalu lama tapi balik lagi ke belakang. Gerasa krusuk ingin buru-buru dan gak sabaran. Padahal di babak pertama itu 4 striker dipakai loh, tapi justru malah saling tumpuk. Dan terbukti saat Indonesia main normal pakai 2 striker di babak kedua, hasilnya jauh lebih bagus. Jadi wajar kalau STY ini kecewa sebab mungkin STY ini inginnya tuh golnya lebih banyak dari ini. Satgas Anti Mafia Bola kembali umumkan 2 tersangka lagi ya dalam kasus match fixing di 2018 di Liga 2. Kedua tersangka ini berinisial DR dan VW. Dua oknum ini melakukan aksi suap untuk memenangkan klub Y dalam pertandingan Liga 2 pada November 2018. Ingat, klub Y ya yang disebut oleh oknum ini
Menurut Ketua Satgas Anti Mafia Bola, Irjen Asep Edi, dua tersangka ini memang berasal dari klub Y. Dua oknum ini menyuap wasit agar klub Y ini bisa terus menang dan naik ke Liga 1 musim 2019. Agar tidak terlalu mencolok, dari 8 laga yang disuap, dua oknum ini meminta satu laga klub Y ini harus kalah 1 kali. Ketua Satgas mengatakan total uang suap dua oknum ini pada wasit bernilai 800 juta rupiah. Oke, kami nggak mau nuduh dulu ya klub mana itu, tapi berdasarkan pernyataan Ketua Satgas yang bilang klub ini berasal dari daerah Y dan dari 8 laga 7 kali menang dan 1 kali kalah dan saat ini masih ada di Liga 1, otomatis klub itu mengarah pada PSS Sleman yang memang di musim 2018 dari 8 laga PSS cuma kalah 1 kali, yakni saat kalah lawan Madura FC. Selebihnya menang di 7 laga. Dan satu-satunya klub yang masih tersisa dari klub yang promosi ke Liga 1 di musim 2019 hanyalah PSS Sleman. Setelah 2 tim lain yakni Kalteng Putra dan Semen Padang saat ini ada di Liga 2. Ingat, ini cuma analisa kami aja loh ya. Bisa benar, bisa tidak. Gimana menurut kalian? Oke, gimana nih? Kalian udah mulai pada tahu dong klub mana yang kami bilang kemarin yang mau bikin liga kita ini kacau dan kemungkinan liga kita ini akan di stop. Ternyata masih banyak yang salah tebak ya guys ya. Oke, kami kasih petunjuknya aja deh ya, atau clue petunjuk di sini ya. Yang pertama, klub ini lagi kesulitan ekonomi. Udah ganti presiden, tapi tetap aja sulit. Petunjuk yang kedua adalah supporter tim ini dulunya ramah dan taat dan terkenal dengan koreonya yang keren. Tapi kini supporter tim ini terparah dan paling anarkis saat ini. Susah diatur dan selalu menentang kebijakan klub. Petunjuk yang ketiga, klub ini saat ini tengah diselidiki kasus match fixing di 2018. Nah, lo klub mana itu ya? Kita ke berita klub. Dewa United kembali ajukan tawaran pada pemain Persib setelah hand-hand yang ingin dipermanenkan. Lalu nih Kuipers yang ingin ditebus, sekarang klub Dewa United kabarnya sudah berhasil dapatkan tanda tangan gelandang gaek Persib, Deddy Kusnandar. Ingat, berita ini kami dapat dari berbagai sumber, ada dari orang dalam Persib dan orang Dewa United juga. Soal jadi atau enggak ya, itu tergantung kesepakatan antara Persib dan Dewa United. Yang pasti 3 pemain Persib ini rawan akan dibajak oleh tim Dewa United. Untuk Dado sih kemungkinan jadi ya dilepas ke Dewa United, sebab Dado ini sejak musim lalu juga udah sempat nego nih sama Dewa United, tapi nggak tahu deh tiba-tiba batal. Tapi untuk hand-hand dan Nick ini yang cukup berat sih, bukan soal uang. Kalau soal uang mah Persib mah nggak masalah, tapi balik lagi ke kebutuhan sih. Persib masih butuh Nick dan hand-hand, tapi itu kan tergantung pemainnya juga masih mau di Persib atau enggak. Kabar terbaru ada nama Egy Maulana Fikri yang disebut-sebut nih. Apakah Persib mau nuker hand-hand Nick dan Dado ini dengan Egy ya? Kami pribadi belum bisa berbicara banyak jauh soal ini ya. Striker Arema FC Gustavo Almeida kabarnya memilih bertahan di Arema. Entah apa alasannya kami pun tak tahu apakah ini murni keputusan Almeida atau Arema yang melarang. Tapi yang pasti Arema hingga saat ini masih memburu tanda tangan Ze Valente dari Persebaya. Padahal sebelumnya ada isu jika Arema dan Persebaya ini akan tukar guling antara Almeida dengan Ze Valente. Tapi rupanya Persebaya kembali kena prank dari sang rival, sebab Z sudah resmi kabarnya pamit dari Persebaya meskipun belum dipublikasikan. Ya, ada Z, So, Dusan, dan Paulo dari 4 orang pemain asing yang kabarnya resmi pamit dari Persebaya. Sementara untuk lokal ada nama Ferdinand Sinaga, Alwi Slamet, M Hidayat, serta M Iqbal yang kabarnya pun akan segera pamit dari Persebaya. Borneo FC resmi menolak tawaran Persija Jakarta yang ingin mendatangkan Stefano Lillipali. Pihak Borneo mengatakan Lillipali not for sale dan akan jadi legenda di Borneo FC.
Bahkan kontrak Lily Pali saja masih lama hingga 2025 dan akan ditambah hingga menjadi 2027. Sebelumnya Persija memang diketahui resmi ajukan tawaran pada Borneo FC untuk mendapatkan Lily Pali. Hal ini atas rekomendasi Jackmania dan juga Thomas Doll. Ya udah, bukan rezekinya kali pulangkan Lily Pali ke Persija. Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak semakin pusing nih setelah David Da Silva yang belum mau perpanjang kontrak. Meskipun Hodak ini sudah bicara dengan manajemen untuk memperpanjang kontrak DDS dan manajemen Persib pun sudah menyodorkan kontrak baru, tapi belum direspon oleh DDS. Hodak pun secara pribadi meminta pada DDS agar mau bertahan di Persib, tapi itu pun belum direspon oleh DDS. Yang terbaru, Hodak pun dibikin pusing lagi. Ternyata kontrak Ciro Alves pun akan segera habis. Ciro yang didatangkan Persib Bandung pada April 2022 dengan durasi kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun ternyata akan habis kontraknya di April 2024. Dan hingga saat ini Ciro pun belum mau bicarakan perpanjangan kontrak dengan pihak Persib. Buat kami, masalah Ciro ini tuh tergantung manajemen Persib sih. Ciro ini saat datang ke Persib kan pernah bilang dia ini minta Persib datangkan Dimas Derajat. Tapi 2 tahun sudah Persib terlalu gagal dapatkan Dimas. Yang terbaru sih kabarnya pihak Persib ini udah jalin kerja sama dengan pihak Dimas Derajat. Dan Dimas pun kabarnya setuju, tapi pihak Persikabonya belum mau melepas. Jadi jika Dimas gak bisa didapatkan oleh Persib, ya bisa jadi Ciro pun akan hengkang di akhir musim ini. Oke, yuk kita rekap siapa aja sih yang kemungkinan akan pergi dari Persib di jendela transfer ini. Yang pertama, Deddy Kusnandar. Statusnya menurut kami ya itu udah 90%, tapi kami belum tahu nih ke klub mana Deddy akan berlabuh nih selanjutnya. Yang kedua, Febri Haryadi. Statusnya menurut kami itu udah 70% dan belum tahu juga kemana dia akan berlabuh nih. Yang ketiga, Victor Igbonevo. Statusnya itu udah 90% resmi ke PSBS Biak ya. Yang keempat, Erianto. Statusnya 80% ke Persiraja Banda Aceh. Yang kelima, Nick Kuiper. Statusnya baru 50-50 ke Dewa United. Yang keenam, Reki Rahayu. Statusnya itu 60% ke Persita Tangerang. Yang ketujuh, Ridwan Ansori. Statusnya 60% akan dipinjamkan ke Persikabo. Dan yang kedelapan, David Da Silva. Statusnya ini masih 50-50 ya. Dan belum tahu juga kemana DDS akan berlabuh. Ingat, 8 pemain ini tuh baru sebatas isu loh ya, yang berkembang di kalangan klub Liga 1 saat ini dan juga di kalangan para agen bola. Soal benar atau tidak itu tergantung banyak pihak klub, pihak pemain, agen, dan juga pelatih. Dari Persis Solo memang terlihat adem ayem ya di bursa transfer ini. Padahal diam-diam tim asal Solo ini pun lagi mendekati sejumlah nama lo ya. Cuma tim ini tuh pinter banget nutup-nutupin. Tapi bukanlah detektif bola namanya kalau nggak bisa ngorek informasi dari klub. Dengan bermodalkan cuma DPR. DPR? Apa itu DPR? Ya, DPR, duit, pendekatan, dan rokok. Para detektif bola ini bisa ngorek informasi klub dari orang dalam klub. Ups, jadi keceplosan deh. Akhirnya pada tahu kan gimana tuh cara para detektif bola dapatkan info. Ya, Persis Solo pun kabarnya membidik sejumlah pemain baru dan tentu saja ada pemain asing yang dibidik. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Persis Solo membidik duet roda Persib, Ciro dan Da Silva. Posisi duet roda ini akan menggantikan posisi Rony Gonzalez dan Fernando Rodriguez. Nah lo, apa ini alasannya Ciro dan DDS belum mau tekan kontrak di Persib nih? Ini sih kalau terjadi ya bisa perang dunia ketiga nih terjadi. Selain dua
pemain asing ini, Persisolo pun kabarnya masih membidik sejumlah pemain lokal lain. Ya, kita akan lihat nanti di tanggal 1 dan 2 November saat bursa transfer resmi dibuka.